Halo, assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Winnie. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Terutama selalu semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, pelajaran kelima mengenai statistika. Mari kita simak videonya. Statistika. Diagram gambar merupakan salah satu contoh bentuk penyajian data. Ada banyak bentuk penyajian data. Contohnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh dari penyajian data bentuk diagram batang mengenai banyak siswa di kelas. Mari kita lihat bagian bawah diagram merupakan jumlah dari kelas. Ada berapa kelas di sana? Ya, ada 6 kelas. Kemudian, mari kita lihat pada bagian sebelah kiri diagram batang. Di sini adalah keterangan dari banyak siswa. Kita coba lihat batang diagram yang pertama. Batang diagram pertama menunjukkan puncaknya ke angka 50. Berarti bisa kita artikan batang 1 kelas 1 mempunyai jumlah siswa sebanyak 50 anak. Kemudian kita lihat batang diagram yang kedua. Ini menunjukkan puncak diagramnya ke angka 60. Maka batang 2 artinya bahwa kelas 2 mempunyai jumlah siswa sebanyak 60 anak. Kita lihat batang diagram yang ketiga. Pada batang diagram yang ketiga, puncaknya menunjukkan ke angka di antara 40 dan 50. Pertengahan antara 40 dan 50 adalah 45. Maka batang 3, kelas 3 mempunyai jumlah siswa sebanyak 45 anak. Kita lanjut membaca pada batang diagram yang keempat. Di sini puncaknya menunjukkan ke angka 40 banyak siswanya. Berarti kita bisa artikan batang 4 bahwa kelas 4 mempunyai jumlah siswa sebanyak 40 anak. Kemudian kita lihat batang diagram 5. Pada batang diagram 5, puncaknya menunjukkan ke angka 60. Berarti batang 5 bahwa kelas 5 mempunyai jumlah siswa sebanyak 60 anak. Yang terakhir adalah batang ke-6. Kita lihat pada batang 6 di sini menunjukkan angka 50 dan 60. Pertengahan di antara angka itu berarti adalah 55. Maka batang 6 kelas 6 mempunyai jumlah siswa sebanyak 55 anak. Setelah membaca dan menafsirkan diagram batang tersebut, maka kita bisa lihat pada batang mana yang paling banyak siswanya, kemudian pada batang mana yang paling sedikit siswanya. Maka kita dapat simpulkan di sini jumlah siswa yang paling sedikit adalah pada kelas 4 ya. Kemudian
jumlah siswa yang paling banyak berarti pada kelas berapa? Ya, kelas 2 dan 5. Menunjukkan ke 60 siswa ya. Sekarang ini ada contoh diagram batang berat badan siswa. Pada bagian bawah diagram merupakan nama anak. Di sini namanya ada Siti, Arma, Andi, Indah, Wawan, dan Togar. Kemudian pada sebelah kiri ini adalah keterangan berat badan. Satuannya kilogram ya. Dari 27 kg sampai 36. Di sini berat badan Siti adalah berapa? Ya, 30 kg. Kemudian kita lihat berat badan Arma. Berat badan Arma lebih berat daripada siapa? Yang di sini adalah Indah ya. Berarti berat badan Arma lebih berat daripada Indah. Indah dan Siti ya. Kemudian kita lihat berat badan yang paling ringan. Di sini siapa yang paling ringan? Ya, berat badan yang paling ringan adalah 30, yaitu Siti dan Indah. Kita lihat berat badan yang paling berat di sini adalah 35. Berikut adalah cara membuat data dalam diagram batang. Ali membuat sebuah catatan tinggi badan teman-temannya. Ali mendapatkan data sebagai berikut. Siti mempunyai tinggi badan 130 cm, Irma 129 cm, Rani 134 cm, Iwan 132 cm, Bayu 130 cm, kemudian Wayan 133 cm. Maka yang pertama adalah buatlah sebuah sumbu mendatar dan sumbu tegak, yaitu sebagai berikut. Nah, setelah ini yang kedua, pada sumbu mendatar tuliskan nama-nama teman Ali, dan pada sumbu tegak tuliskan ukuran tinggi badan teman-teman Ali. Nah, jadinya seperti ini ya. Pada sumbu mendatar di sini ada nama-nama teman Ali. Ada Siti, Irma, Rani, Iwan, Bayu, dan Wayan. Kemudian sumbu tegak di sini adalah tinggi badan teman-temannya, yaitu dari 126 sampai 135. Yang ketiga, berilah keterangan pada sumbu mendatar dengan nama anak dan pada sumbu tegak dengan tinggi badan satuan cm. Nah, ini nama anak. Kemudian sebelah kirinya tinggi badan satuan cm. Sekarang kita mulai untuk membuat batang diagramnya. Siti mempunyai tinggi badan 130 cm. Maka kita tarik batang diagram dari nama Siti, kemudian ke atas sampai 130 cm. Maka jadinya seperti ini. Lima. Lakukan langkah 4 untuk Irma, Rani, Iwan, Bayu, dan Wayan.
sehingga akan memperoleh bentuk diagram batang sebagai berikut. Nah, di sini Irma tingginya 129 cm, kemudian Rani 132 cm, Iwan 134 cm, Bayu 130 cm, dan Wayan 133 cm. Nah, cukup mudah kan untuk membuat diagramnya? Sekarang, mari kita belajar membuat diagram melalui Microsoft Excel pada komputer ya. Setelah masuk ke Microsoft Excel, langkah yang pertama adalah masukkan data ke dalam sel Excel. Nah, di sini datanya adalah alat tulis. Jumlahnya 7, kemudian pulpen jumlahnya 6, penghapus 8 dan penggaris 5. Setelah itu disorot, kemudian masuk ke insert, kemudian pilih kolom. Nah, di sini ada diagramnya. Kalian pilih yang mana diagram yang mau dipakai. Kemudian otomatis diagramnya sudah jadi. Di sini pensil menunjukkan jumlahnya 7, kemudian pulpen jumlahnya 6, penghapus jumlahnya 8, dan penggaris jumlahnya 5. Cukup mudah kan anak-anak? Boleh dicoba di rumah ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga semua paham ya. Tetap semangat belajar di rumah anak-anak. Terima kasih.